Tanah yang kita kenal sekarang sebagai Palestina memiliki sejarah yang panjang dan kaya. Ribuan tahun yang lalu, wilayah ini adalah bagian dari wilayah yang disebut Kanaan. Kanaan adalah tanah subur dengan garis pantai Mediterania. Hal ini menjadikannya persimpangan jalur perdagangan dan pertukaran budaya. Banyak kelompok manusia yang berbeda menyebut Kanaan sebagai rumah. Salah satu kelompok paling awal adalah bangsa Kanaan. Kita tahu tentang mereka dari temuan arkeologi dan teks-teks kuno. Mereka adalah petani dan pedagang yang terampil. Mereka membangun kota dan mengembangkan sistem penulisan. Bangsa Fenisia adalah kelompok penting lainnya yang tinggal di sepanjang pantai Kanaan. Mereka terkenal sebagai pelaut dan pedagang ulung. Mereka mendirikan pos perdagangan di seluruh dunia Mediterania. Bangsa Fenisia dianggap sebagai pencipta alfabet pertama yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan tulisan. Bangsa Israel adalah masyarakat semi-nomaden yang berasal dari Mesopotamia. Menurut tradisi mereka bermigrasi ke Kanaan sekitar abad ke-13 SM. Bangsa Israel awalnya adalah penggembala domba dan kambing. Seiring waktu, mereka menetap di Kanaan dan mengadopsi praktik pertanian. Tanah Kanaan memiliki makna religius yang besar bagi bangsa Israel. Mereka percaya bahwa tanah itu dijanjikan kepada mereka oleh Tuhan. Sejarah Kanaan kuno adalah permadani yang ditenun dari kisah-kisah beragam bangsa. Bangsa Kanaan, Fenisia, dan Israel masing-masing meninggalkan jejak mereka. Interaksi ini membentuk lanskap budaya dan agama di wilayah tersebut. Warisan mereka terus bergema hingga saat ini. Zaman perunggu adalah periode transformasi yang signifikan di timur dekat kuno. Itu adalah masa inovasi teknologi, ditandai dengan penggunaan alat dan senjata perunggu. Di Kanaan, periode ini menyaksikan pergeseran dari gaya hidup berburu dan meramu ke pertanian menetap. Selama zaman perunggu awal, orang-orang di Kanaan mulai bercocok tanam dan memelihara hewan. Hal ini menyebabkan terbentuknya permukiman permanen. Permukiman ini secara bertahap berkembang menjadi desa dan kota yang lebih besar. Seiring dengan berkembangnya pertanian, populasi meningkat, dan masyarakat menjadi lebih kompleks. Perkembangan teknologi perunggu merevolusi peperangan dan pertanian. Alat-alat perunggu lebih tahan lama dan efisien daripada pendahulunya yang terbuat dari batu, yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian. Senjata perunggu memberi mereka yang memilikinya keuntungan militer. Jaringan perdagangan meluas selama zaman perunggu, memfasilitasi pertukaran barang dan ide. Kanaan, yang terletak strategis di persimpangan jalur perdagangan, menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya. Zaman perunggu meletakkan dasar bagi perkembangan masyarakat yang lebih kompleks di Kanaan. Transisi ke pertanian menetap dan kemajuan teknologi membuka jalan bagi munculnya kota dan kerajaan. Periode ini menandai bab penting dalam sejarah wilayah tersebut, membentuk lintasan berbentuk beragamitat dan kedatangan bangsa Israel di Kanaan adalah peristiwa penting yang diceritakan dalam Alkitab Ibrani, khususnya dalam kitab Yosua. Menurut tradisi ini, Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Namun, Musa meninggal sebelum mereka mencapai tujuan, dan Yosua menjadi pemimpin baru mereka. Kitab Yosua menggambarkan penaklukan Kanaan yang cepat dan menentukan oleh bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Yosua, mereka terlibat dalam serangkaian pertempuran melawan negara kota Kanaan. Yang paling terkenal dari pertempuran ini adalah pertempuran Yeriko, di mana tembok kota secara ajaib runtuh setelah bangsa Israel berbaris mengelilinginya sambil meniup trompet. Sementara catatan Alkitab memberikan narasi yang dramatis, bukti arkeologi menunjukkan gambaran yang lebih kompleks. Penggalian menunjukkan proses pemukiman bangsa Israel secara bertahap, bukan penaklukan yang tiba-tiba. Mereka tampaknya telah berintegrasi dengan penduduk Kanaan yang ada dari waktu ke waktu, mengadopsi beberapa adat dan kepercayaan mereka. Kedatangan bangsa Israel memiliki dampak yang besar pada lanskap keagamaan Kanaan. Mereka memperkenalkan penyembahan Yahweh, satu Tuhan yang menuntut kesetiaan eksklusif. Sistem kepercayaan monoteistik ini sangat berbeda dengan kepercayaan politeistik bangsa Kanaan. Kedatangan bangsa Israel menandai titik balik dalam sejarah agama di wilayah tersebut, menyiapkan panggung bagi perkembangan agama Yahudi. Setelah Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman, yang telah memerintah Palestina selama berabad-abad, dibubarkan.
Liga Bangsa-Bangsa memberikan mandat kepada Inggris atas Palestina pada tahun 1922. Mandat ini menugaskan Inggris untuk mengelola wilayah tersebut dan mempersiapkannya untuk kemerdekaan. Selama Perang Dunia Pertama, Inggris telah membuat janji yang bertentangan kepada orang Yahudi dan Arab mengenai Palestina. Deklarasi Balfour tahun 1917 menyatakan dukungan Inggris untuk pembentukan tanah air bagi orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini, meskipun samar dalam kata-katanya, dipandang oleh gerakan Zionis sebagai janji negara Yahudi. Namun, Inggris juga telah menjanjikan para pemimpin Arab kemerdekaan dan pemerintahan sendiri dengan imbalan dukungan mereka melawan Ottoman. Periode mandat Inggris ditandai dengan meningkatnya ketegangan dan kekerasan antara penduduk Yahudi dan Arab. Imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat secara signifikan selama masa ini, didorong oleh meningkatnya antisemitisme di Eropa. Masuknya imigran Yahudi menyebabkan persaingan untuk lahan dan sumber daya, memperburuk ketegangan yang ada. Situasi meningkat menjadi konflik besar-besaran pada tahun 1947, setelah rencana pembagian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Inggris yang terjebak di antara janji-janji mereka yang bertentangan dan tidak mampu memadamkan kekerasan, menarik diri dari Palestina pada tahun 1948. Panggung disiapkan untuk Perang Arab-Israel 1948 yang akan memiliki konsekuensi yang luas bagi wilayah tersebut dan rakyatnya.